Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman amara bis-shawab, thana'an liman 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Salatan wa salaman ala rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur fid din muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hamba Allah, para pencari kebenaran dalam ilmu akidah salaf, tauhid salaful ummah, manhaj salaful ummah, akhlak salaful ummah. Moga-moga kita semuanya dapat diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak melihat garis lingkar warna merah di sekeliling Ka'bah untuk mengatur shaf? Ada enggak kelihatan? Mulai dari semeter dari Ka'bah itu sampai shaf kedua, sampai semuanya pakai garis merah agar umat Islam sholat menghadap Ka'bah, bukan menghadap dinding masjid. Pernah lihat? Siapa yang melihat? Yang pergi umrah baru-baru ini? Hah? Tidak ada yang umrah? Corona. Berapa rukun corona? Rukun corona berapa? Tangan dan mulut, ya kan? Tangan dan mulut. Kaki kan tidak rukunnya. Kenapa jarang salat? Kenapa dijarangkan salatmu? Tidak mau dempet. Rukun corona kan tangan cuman dengan mulut. Kamu kan tidak bersalaman sama salat. Kenapa tidak mau dempet kaki dengan sahabat? Hah? Sudah ada juga corona. Salah antum. Corona itu Allah yang memberi. Hah? Buya takut kalau antum syirik dikarenakan corona. Takut corona, bukan takut kepada undang-undang Allah. Saya takut ke antum terbuat syirik, takut karena corona. Corona itu penyakit, virus, bahasa awak, kuman, butuh hidupnya. Di mana hidup? Kena salju, nambu AC. Asal lolok kan nangis, mati corona ru. Anak kini ala berapa bulan dah, sejak sam. Rukun corona duanya Firdaus, kocia, kaki nak masuk orang ko. Lui kajinya dong. Kan itu ya? Takut dan antum tu syirik. Ada pelok lah. Minta kepada Allah. Anda naik ke jemaah tabligh dah. Jangan salam je. Pakai apa yang tak pakai dah. Gila gitu ya. Mati sudah. Tak macam itu dah. Protokoler tu pakai, rukun dia pakai. Jangan salam tidur malam, itu je lah sebab tahu.
Ya kan? Itu, tapi waktu sholat jangan pula corona pula menjadi ukuran hamba Allah. Hati-hati, itu syirik itu nanti. Balik kepada Ka'bah tadi. Kalau bisa tengok di internet gini, tengok lantai itu. Jadi kalau begini, lingkarannya itu lingkar. Karena beberapa tahun ketika Buya memelihara umat Islam naik haji di Makkah sebagai TPHD, itu mereka ada yang berbicara, awak menyembah Ka'bah go dari Indonesia nya Buya. Kini lah rokek bono awak sombah bono Ka'bah go nyinyo. Imam tetap nu di satu masjid. Dia soga, Pak, apa nyembah Ka'bah? Go menyembah Allah. Astagfirullah nyinyo. Saking menggembira tak apa kah? Dari jauh-jauh ya menyembah Ka'bah, dari jauh ya. Kalau kini dah rokek bono hang kita sombah bono Ka'bah go. Mau ingatkan apa nyembah Allah, apa nyembah Ka'bah. Tersinta ketika itu Ka'bah itu alat pemersatu. Karena Kristen tidak bisa bersatu, kemana dihadapkan? Gereja di mana ada? Ke Vatikan. Tidak kemana ada jalan, kau kena ada. Kan ya? Tidak bisa disatukan. Karena itu mereka itu bukan ahlul Injil, ahlu perjanjian baru. Yang Injil itu bahasa Suryani. Angkat Nabi Isa, diangkat Injil. Tidak ada Injil dulu. 60 tahun setelah Nabi Isa diangkat, timbullah si Paul menyosekkan umat Nasara. Buatlah perjanjian baru. Bukan ahlul kitab, ahlu perjanjian baru. Tentu kan bisa, dari mana cek bilang. Jadi Ka'bah itu alat pemersatu. Kau kan menghadapnya, kita menghadap yang kita sembah tu Allah di langit. Oke, tapi tu, kita tanya, kenapa dikasih garis lingkar agar kaki tidak melenceng ke dinding masjid? Agar kaki tidak melenceng ke dinding masjid, menghadap Ka'bah, bersih menghadap Ka'bah. Tengok mereka di internet terus tengok. Tentu nampak aru garis merah keliling Ka'bah. Apa gunanya? Agar kaki menghadap kiblat, menghadap Ka'bah tu 1% tidak melenceng ke dinding masjid. Tidak kayaknya aku baik gaya dua. Nang kini dari masjid Taubah kau koken. Melenceng saya tak. Cuba garis sebagai lurus koken. Leh sampai ke Ka'bah baru. Tak sampai dah boleh mau tongkau pun ada Ka'bah yang tak mau dah. Mansur, supaya jangan gini dia. Itu dekatnya semeter, cuma tuh tengok. Begitu ulama tuh memelihara agar badan kita menghadap kiblat, mulai dari kaki hingga sampai ke konyong menghadap kiblat. Jangan melenceng. Asal melenceng nanti bukan lagi ke Ka'bah perginya. Berapalah besar Ka'bah? Ini diintai dari jauh. Melenceng sikit tu, lebih garis lui kakian, leh sampai dah. Leh madu ke Ka'bah kau doa. Tak mungkin Masjidil Haram sendiri nak masuk. Mungkin tanah Makkah tu nak masuk. Maka lui-lui. Untuk meluikan tumi dari kogat dempetnya Nabi. Lui yang dok ke belakang contoh porselen kau lui dok kakian. Itu nama sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu manhaj dongku. Itu manhaj do pola beragama sahabat do patuh. Dak cerita ni macam ni ko jok dipotong namanya biasa togak macam itu. Angku do togak solat apa togak biasa? Kalau togak biasa silakan betul-betul kaki silakanlah. Tapi kalau togak khusus nak bisa sama-sama nungku. Gelap piak macam mana tu pun. Gelap piak tentunya. Ya maka kalau dah solat dia khususkan dia jauh dilatih. Karena kita menerima pahala dari Allah sah dan batal dari Allah menghadap kiblatnya. Apa dah tahu kau? Cabut yang gue sudah ni. Bismillah.
tua biasa je nak. Macam itulah kami akan bangkit. Seorang tu mati kami. Kan dia? Kan diperbaiki. Ini manhaj persoalan. Manhaj arti patuh. Apa kata Nabi itu kata kita. Jangan dia ada lesson biasa contoh iko solomo ke. Nah. Pona ambo pai ka bupati. Tu di pondok pura pagi ai makan ambo jinyo. Sudah makan cako baik konsep serima kaki inyo. Nah, mulai kini buya dan kamu buat masjid raya 10 di Kabupaten Kampar. Buat 10 reknya. Nah, sudah tu usulkan Ramayana ada lai 2 petak mak bupati. Sebuah lekok buat laki-laki, sebuah lekok buat perempuan curi Kelantan. Apa gak? Buya wala biasa gali mak piak je kocil ni. Itu jauh. Opong liru. Tak jauh iyo dah. Awak biasa gali mak piak je kocil. Ye, kau ada piti ni boli seru. Dan boli pisang. Itu manhaj, patuh itu manhaj. Jangan tunggu dulu kalau sendiri kok bahaya kan? Anda manhaj tu dah. Manhaj siapa yang kita ikut? Allah katakan dalam surah Al-An'am, coba tengok kau ha. Ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Setelah para nabi semenjak Nabi Adam hingga sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, syariat tinggal. Manusia banyak di dunia ini, kepada siapa diwakilkan Allah syariat ini? Kawa Kristen, ke Yahudi, Khawarij, Sufi. Tidak. Dia katakan ya, faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Siapa orangnya yang hidup di zaman Nabi yang taat? Sahabat, Ansar dan Muhajirin. Itu namanya nemo. Kalau sahabat Ansar diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisakah kita bikin manhaj sendiri? Bisakah Muhammadiyah bikin manhaj sendiri? Bisakah NU? Bisakah Tarbiyah? Mal. Bisa. Wajib, berarti manhaj wajib. Tinggalin sesuatu firqah. Wajib kah Al-Quran biha? Wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin, dan wakilkan iman dasar syariat Islam kepada sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Kata Allah, tidak bisa keluar dari manhaj salaf itu. Tidak bisa keluar karena sudah dipaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Larilah sosoknya. Berapa kelompok umat Islam? 73. 72 sosok. Satu. Aku tidak satu lah. Apa jalan yang lain? Lari yang dari manhaj salaf. Lari yang dari Al-Quran. Na'udzubillah min zalika. Untuk itu patuh. Apa kata Rasulullah? Letak tangan di atas dado. Iyo. Panjangnya jangan gue waang. Iyo. Nanti lo ya masih bujang dan bau cabut-cabut selesai. Salah manhatang. Nah ini bilangnya. Qauman laisu biha bikafirin. Satu masyarakat yang hidup di keliling Rasulullah ketika itu. Tidak ada yang bukan sahabat Muhajirin, sahabat Ansar. Mereka tak pernah kafir. Yang lain itu kan ya kafir. Munafik kafir dia kepada Allah. Khawarij kafir dia, Mu'tazilah kafir kepada Allah. Apa lagi? Jahmiyah kafir kepada Allah. Sebagian iman, sebagian tidak. Cobalah tengok dalam firqah itu. Yang taat itu adalah sahabat. Kita pengikut sahabat. Jangan banyak bono bertingkah. Ini sepeda awak dia kan besok dia nak. Besok. Nakal lagi ini tak ada orang yang berontak. Tapi antum punya SPJ di hadapan Allah nanti akan dipanggil satu-satu. Ulaika allazina hadallah, kata Al-Quran.
Para nabi yang 124.000 orang itu yang dapat petunjuk dari Allah. Fabihudahum iqtadi. Petunjuknya mereka pakai diikui. Siapa nyuruh? Kan Al-Quran. Mereka 1.024.000 nabi itu, mereka dapat petunjuk semuanya. 315 orang rasul dapat petunjuk semuanya. Apa kata Al-Quran? Fabihudahum iqtadi. Petunjuk mereka itu ikui, tui. Jangan engkar. Itulah isi leh. Ayo tak nomai le tak apa nomor ini tak. Lai leh. Lantas ada orang cemee, para nabi itu dia berdakwah ingin dunia. Ingin dunia, ingin amplop. Jawab oleh Allah. Qul, katakan oleh engkau Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Dan tak pernah minta kau jodohin ke kalian upar. Tuntas sekali. Dituduh langsung jawab. In huwa illa zikrul lil alamin. Tidak adalah dia itu kecuali peringatan bagi alam ini. Kedatangan Rasulullah para nabi itu memberi peringatan untuk alam ini. Tapi hudahum iqtadi. Petunjuk mereka diikui. Apa pun cara dibaca sejarah para nabi yang dua yang ada itu, Sirah An-Nabawi baca, Khulafaur Rasyidin baca. Sejarah para sahabat itu dibaca, sejarah para ummahat itu dibaca, sejarah para istri Nabi dibaca, sejarah para ulama-ulama Ahlussunnah dibaca. Tengok ke sesodo di situ dia. Ketemu itu. Sayang di awak ke tongkau ya Firdaus. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Sayang manusia itu tak pernah mengagungkan Allah sebetul-betul agung, tidak. Basempong-sempong je bau. Hari ini tuan solatnya Masya Allah. Jam 4 lah jago saya nutul lah tiba di masjid. Subuh besok terlambat. Hari ini Alhamdulillah selemo. Takut korang masuk masjid deh. Saya seketik. Besok hilang masjid deh. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Sayang manusia itu tidak pernah mengagungkan Allah. Sebenarnya agung tidak ada. Selalu aja sempong. Allahu Akbar walillahil hamd. Apa pengertiannya? Raddallahu ala man yunkir ayyursilallahu basharan bi an haula'in nas ma'arafullaha tamamal ma'rifah. Allah membantah pengakuan manusia-manusia. Kami sudah mengagungkan Allah, kami sudah puasa sunat dan salat duha, itu betul bindu. Allah bantah. Halun ledu tamana do. Yang paling penting itu akui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah itu betul-betul matang pengakuan kalian doa. Paham tidak paham agama yang diajarkan di Temo. Itu iman. Mengerti tidak mengerti ayat Al-Quran itu dibaca, Iqra. Ini apabila membaca insyaAllah bisa paham tu. Bertanya. Iko membaca sogan, berkata membaca ndak hobi saya membaca. Al-Quran ndak hobi baca apa cara. Jadi bi anna haulain nas ma'arifullah tamamal ma'rifah. Kalau begini caranya kalian bertindak, ya tidak sebenarnya kalian mengagungkan Allah, mereka tidak akan kenal kepada Allah tamamal ma'rifah. Sempurna kenal tidak ada itu. Akhirnya apa? Haitsu ankaru irsalahu lirrusul. Mereka mulailah mengingkari risalah-risalah para rasul.
kitab-kitab samawi yang Allah turunkan mereka ingkari. Untuk itu kita hidup di akhir zaman nih, akal aziz. Di akhir zaman nih fitnah menjadi jadi, tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan. Apa bahasa orang? Hah? Tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan. Apa bahasa? So, apa paham deh? Hah? Tabaliq. Tabaliq katanya? Hujan ke langit. Apa contoh? Tuntunan Al-Quran jangan tabarruj. Bapaknya ya dasman tabarrujnya orang jahiliyah dulu ikut terbuka aku terbuka aku. Nah ni kau tak juga lo ancak ni kau terbuka ketek aku di belo bapa nomor. Apa nomor tu? Songkok kepala ketek anak-anak apa dengan kepala ketek je ni kan iya itu entah baru tu tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Nah, coba pikirkan tu kena manhaj pola beragamanya ngerti. Kenapa tidak mengerti? Karena antum tidak belajar akidah, tidak belajar tauhid, tidak belajar manhaj. Pola beragama orang tidak ada. Contoh apa ni dulu contoh tu sampai gini. Contoh, lebih sang buat hilang kalau beli mau kasih. Tidak ada orang. Maulid Nabi, sirat mirat, sarang dah. Itu cuma kau tontonan je tuntunan. Apa kata Allah? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa lagi yang paling zalim kalau bukan orang yang mengada-ada atas nama Allah? Orang ada atas nama Allah, salat jamaah okey, perempuan masuk dalam masjid tapi pakai salawat. Kan iya dah. Allah sempat salamnya lebih tunya kacau ha. Andoi betul tunya dalam masjid dah. Nah, apa-apa beko orang azan, orang qamat, orang khutbah betunya andoi dalam masjid dah. Kita di akhir zaman, otak kita dicuci oleh orang Yahudi. Dari zaman 6 sampai zaman 6 Android aja. Adalah acara dua tu jadi acara. Nenelok 25 itulah bercampur pula. Godang not yang nengok orang. Hebat. Alung game lah dia segala orang. Mati-mati yang nengok. Salam itu ngak non tudang. Assalamualaikum ni antu yang yang. Celah tengok orang kini. Oh ya mak datuk ni sama orang. Assalamualaikum tak perlunya ni nak kawan. Allahu Akbar walillahil hamd. Dia untuk itu kembali kita pelajari kembali agama kita. Yang pertama tauhid. Istilah bisa sama awaluddin ma'rifatullah, tapi sufi beda dong. Awaluddin ma'rifatullah rendah jangan diturunnya orang. Awaluddin ma'rifatul jin deh. Kita tanya nak ke sana nya tu mana menantu ilmu sihir dulu tak. Kini taubat baru dia belakang dia. Ketika ni Australia bapa banyak ilmu jin mana bapa. Sana yang gitu. Awaluddin ma'rifatullahnya, awaluddin ma'rifatul jin. Itu orang sufi. Kalau kita awaluddin ma'rifatullah tauhid akidah. Tuan perbedaan tauhid akidahnya. Jangan jawab. Kalau dah apik dah dan baik tukar 2,000 yang hanya. Nah. Kan kau tukar 2,000 dia. Nah. Coba jawab. Enggak, enggak harus nak buat tu je. Memang itulah tabunya kan. Kebetulannya Pak, biasa berdompet tak ada segala tak ada itu tu bertamunya. Entah sudah lobby beli sabun tadi kan. Jawab. Akidah hubungan antum dengan Allah zahir batin. Kalau dah hubungan kemanapun antum berangkat Allah ingat. Tu
akidah. Hubungan antum dengan Allah zahir batin. Tidak akan bisa lepas. Apanya sufi? Di mana angok nah situ tuh Tuhan dia diam nih yang. Saya jangan angok deh kalau apa nomor ketika bawa angok dia. Ah di situ Tuhan dodo nih yang. Itu sufi. Tapi dia tidak berhubung dengan Allah, berhubung dengan jin. Citonya tuh. Suf adalah orang yang mengikuti orang yang berbaju domba bersama dengan pendeta Kristen mencari kebenaran di padang syahara tanpa pakai sandal, tidak makan-makan, tidak mandi-mandi. Itu sufi. Akidah hubungan kita dengan Allah zahir batin, tidak ada bisa lepas. Tauhid, apa itu tauhid? Esakan Allah, jangan syirik. Non muslim tuh diesakannya Allah, ada syirik dia tambahnya. Dibilang ke Tuhan Maha Esa kok, tapi syirik dia. Nah, nampak bedanya? Nah, yang kedua rukun tauhid berapa? Rukun tauhid itu dua. Pertama percaya Allah, yakin adanya Allah. Rukun tauhid itu percaya pada Allah. Yang kedua, yakin Allah di hati. Itu rukun. Asalnya yakin kafir. Kalau ini yang tidak tahu manusia itu yang melenceng terus. Terjadilah subhat, terjadilah ta'wil, terjadilah takyif, tasbih, tamsil. Apa bunyinya? Kalau begitu Allah sama tuh candeka. Kalau begitu Allah sama tuh candeka. Itu jadi itu. Kalau dia tidak yakin Allah di langit. Kita baca sedikit kembali mengulang. Apa yang telah terjadi pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena acuan benar tidak benarnya akidah seseorang adalah acuannya akidah para sahabat. Ini di sini diulang lagi. Wa mislu lizalika bihaditsil jariyati لما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء فقال ومن أنا قالت أنت رسول الله قال فاعتقها ثم قال فعرض الله على الناس اتباع وصية وسنن رسوله فقال في كتابه ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Coba tengok anak kecil perempuan yang balik tetapi tidak merdeka, budak kecil balik tapi budak yang kerjanya sehari-hari mengembala kambing atau domba atau biri-biri, mengikuti perintah Tuhan, tinggal di belakang rumah, tidak ada bante, tidak ada kasu. Contoh apa kandang ayam, contoh itu kandang inyo, selimut lecik-cik nembuuk-buuk. Itu nasibnya jariah. Kapan dia bisa belajar? Tidak bisa belajar. Kapan dia bisa menemui Rasulullah? Tak pernah bisa menemui Rasulullah. Perempuan kecil yang kerjanya hari-hari nyembala domba. Pada satu hari domba dilarikan oleh serigala. Dia bilang kepada tuannya, ya majikan, hai tuan, domba kita satu dilarikan. Yang nama sahabat hari-hari suntuk, hari-hari tidak. Marah dia, tampar anak tadi.
Sudah ditampar babak belur, menyesal tuan. Siapa tuan itu? Muawiyah ibnul Hakam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menampar jariyahnya karena dombanya dimakan oleh serigala. Tiba nyesal. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menampar jariyah saya. Akhirnya saya menyesal, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin memerdekakan dia. Nabi menjawab, bawa jariyahmu sini. Bawa budak kecilmu tuh ke sini, yang perempuan itu. Taruhkan di depan saya, akan saya tanya. Apa kata Rasulullah? Aina Allah. Ini Tuhan namanya orang kampung. Ini Allahnya ya Pak. Qalat fis sama. Jadi tu, Allah masahadat leh. Allah tentu Islam tu deh leh. Tapi fitrahnya ngomong Allah fis sama. Inilah profesor doktor percaya Allah di langit. Bongak dah hangkung. Hah? Profesor doktor dah percaya Allah di langit, yakin deh. Kia jariyah fis sama. Mana bongak doktor deh? Ondek, elok cantik hidung. Heran nengok deh. Itu manhaj. Pola beragama sahabat itu yang kita ikuti. Jadi pertanyakan. Faqalat fis sama, faqala man ana, qala anta Rasulullah. Ngomong fitrahnya, ini tidak pernah bergaul. Rasulullah ngomong fa'atiqha, merdekakanlah. Merdekakanlah mukmin ya ru. Mukminah ru. Yakin Allah dan yakin Allah adalah turukuna. Tauhid itu rukun yang lain lah. Yakin Allah ada dan yakin Allah dilangit habis. Mukmin tu. Kalau begitu samutin lain seri kang. Kalau itu samutin dan udara kang. Bongak riang. Tanggung saudara. Ini tengok dah itu. Lui kajinya, sonang dan copek selesai. Allah berikan kepada kita manusia ittiba wasiati wa sunnah Rasul. Ikui wasiat Nabi, ikui sunnah Nabi, itu kau jawab. Belajarlah juga ya dasman sanca-anca. Itu sunnah ni sampai nyuruh. Belajar. Mulai bab taharah ya, sampai ke bab yang lain. Belajar itu sunnah. Wasiat yang beliau itu berasal Al-Quran dan sunnah. Belajar. Ini kesubuh dia. Ikut wasiat Nabi, ikut sunnah Nabi. InsyaAllah elok mati awak. Elok mati itu. Tak su'ul khatimah, dah husnul khatimah. Ini yang diminta oleh tauhid. Ini akidah Imam Syafi'i. Akidah Imam Syafi'i. Kalau mengerti orang berimam bermazhab Syafi'i, itu akidah. Tidak sifat 20 orang ku. Ke akidahnya. Ke tauhidnya Imam Syafi'i itu. Ya kujuk kita bakar je leh. Tadi mana rope nak je leh. Kan senang tu. Kita pelajari, kita belajar Al-Quran sunnah kita semuanya. Aman hidup. Sebab faedah orang bertauhid itu merdeka dari jajan setan. Faedah orang bertauhid itu merdeka dari jajan setan. Kita tidak pernah terikat. Tolong baca dalam kitab tauhid anak-anak ke SMA itu. Apa guna engkau berakidah? Terbebas dari jajan syaitan, tidak syirik. Itu akidah itu. Jadi kalau elok tauhid doang, elok akidah, aman hidup engkau. Tidak apa dukun deh. Kau dia cik kalau kaji main sihir dia lah dukun sih tidak ada itu dulu. Aman je ni tu. Tidak ada kau bawa kasih orang. Kan ya? Nah itu tauhid.
Kena Ar-Razik Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberi rezeki itu Allah, yang tahu menawi rezeki itu Allah, yang tak ketika Allah memberi. Anak lu lahir pot pisang lah buah. Cucu lah lahir kambing lah sako. Kan itu rezeki dulu boleh Allah pajian lah boleh. Ha? Alun pandai nganyi puyu lah mengelempang dalam ni bocek kan ya. Tak pernah takut mana. Itu Ar-Razik Ar-Razzaq. Ini tauhid. Tak usah jangan jalan pintas hidup, tak boleh jalan pintas. Jangan jalan pintas adalah syaitan. Untuk itu bersihkan akidah, manhaj dalam beragama kepada Allah. Karena itu semua adalah pemberian Allah buat kita. Kita dapat hidayah, kita dapat tauhid. Kita dapat nikmat Islam dan nikmat iman. Ini yang kita pelajari malam ini sebagai ulangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.